Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu topik ini mungkin membuat beberapa bapak merasa sungkan. Di usia kita bicara soal cinta atau keintiman sering dianggap tabu atau tidak pantas. Tapi justru karena kita jarang membahasnya banyak hubungan yang perlahan menjadi asing. Padahal cinta masih ada hanya tidak terucap. Bapak-bapak, izinkan saya bertanya satu hal yang sederhana, tapi seringkali sulit dijawab dengan jujur. Kapan terakhir kali Bapak menyentuh tangan istri bukan karena kebiasaan, tapi karena cinta? Bukan saat Bapak memanggil dia untuk membuatkan kopi. Bukan juga waktu membantu dia berdiri karena lututnya nyeri. Tapi saat Bapak benar-benar ingin menyentuh hatinya. Di usia 60 tahun ke atas, banyak pria merasa bahwa hasrat dan keintiman bukan lagi bagian dari kehidupan. Ada yang malu, ada yang menghindar, ada pula yang diam karena takut dianggap tidak mampu. Padahal tubuh yang menua tidak berarti cinta ikut padam. Justru di usia inilah kita punya waktu kedewasaan dan ketenangan untuk mencintai secara utuh dengan hati yang penuh, bukan dengan tergesa. Saya sering menerima pertanyaan dari pria seusia Bapak. Apakah masih normal jika saya ingin berhubungan dengan istri? Atau apa saya terlalu tua untuk itu? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dari tempat yang sunyi dari rasa ragu, takut, bahkan malu. Tapi saya ingin menegaskan satu hal, keintiman bukan soal usia. Itu soal kedekatan jiwa dan kesiapan tubuh. Hari ini kita akan membahas cara menjaga kebugaran dan kehangatan hubungan suami istri di usia lanjut. Bukan dengan obat kuat, bukan pula dengan rahasia instan. Tapi dengan hal-hal nyata yang bisa Bapak lakukan sendiri di rumah, mulai dari tubuh, pikiran, makanan, hingga hati. Karena setiap pria berapapun usianya tetap layak untuk dicintai dan mencintai sepenuhnya. Beberapa waktu lalu saya menerima kunjungan seorang pasien dari Purworejo. Namanya Pak Arifin, 67 tahun. Dulu beliau sopir antar kota, kini sudah pensiun. Anak-anaknya sudah mandiri, rumah tenang, dan pengeluaran juga tidak banyak. Tapi di wajah beliau ada sesuatu yang berat disimpan. Dokter, katanya pelan sambil menunduk, saya merasa makin jauh dari istri saya. Kami tidur sekamar, tapi seperti dua orang asing. Saya takut dia kecewa, tapi saya juga tidak tahu harus mulai dari mana. Dulu saya kuat, sekarang saya merasa tidak berguna. Saya tidak langsung menjawab. Saya biarkan beliau duduk tenang, lalu berkata, Pak Arifin, yang Bapak alami bukan kegagalan. Itu adalah fase baru. Dan semua fase butuh adaptasi. Banyak pria seusia Pak Arifin yang merasa kehilangan kendali atas tubuh dan kepercayaan dirinya. Ada yang merasa loyo, ada yang tidak lagi tertarik, ada pula yang merasa istri sudah tidak butuh. Padahal seringkali bukan tubuh yang benar-benar lemah, tapi pikiran yang lebih dulu menyerah. Tubuh kita memang berubah, itu hal yang wajar. Tapi perubahan tidak sama dengan berakhir. Yang kita perlukan hanyalah pendekatan yang berbeda, lebih lembut, lebih sadar, dan lebih menyeluruh. Saya katakan pada Pak Arifin, kalau Bapak siap mendengarkan tubuh Bapak sendiri, saya bisa bantu. Kita tidak perlu pil mahal. Kita mulai dari hal sederhana tubuh, napas, makanan, dan hati. Dan beliau pun mengangguk. Dengan pelan tapi yakin. Seperti seseorang yang menemukan pintu kecil setelah lama terkunci dalam diam. Bapak-bapak, kalau saya boleh bertanya, bagian tubuh mana yang Bapak anggap paling penting untuk menjaga keperkasaan di usia seperti sekarang? Banyak yang langsung menunjuk pinggang atau bagian bawah perut. Itu wajar, tapi setelah puluhan tahun saya mendampingi pasien lansia, saya berani bilang kekuatan itu justru datang dari kaki. Saya pernah ketemu seorang bapak dari Sapuran. Umurnya sudah 72, tiap subuh beliau jalan kaki ke masjid, terus mampir ke warung beli tempe hangat dan pulang sambil ngobrol santai sama tetangga. Badannya tegap, wajahnya cerah dan langkahnya ringan. Saya sempat tanya rahasianya, apa Pak, beliau cuma senyum dan bilang, "Jangan duduk terlalu lama, Dok." Ternyata ucapan itu sederhana tapi sangat dalam. Karena memang tubuh kita dirancang untuk bergerak. Waktu kita rutin jalan kaki, aliran darah jadi lancar. Jantung jadi lebih kuat, nafas lebih panjang, bahkan kadar hormon laki-laki testosteron bisa naik perlahan, dan semua itu akhirnya memengaruhi kemampuan kita saat bersama istri. Karena ereksi itu bukan sekadar tenaga, tapi soal seberapa baik darah bisa mengalir ke tempat yang tepat. Saya tahu banyak yang merasa malas gerak di usia tua, apalagi lutut sudah mulai nyeri, punggung mudah pegal. Tapi Bapak tidak perlu lari keliling lapangan.
Cukup jalan pelan santai tiap pagi atau sore. Bisa di halaman gang samping rumah, atau bahkan keliling ruang tamu 10 putaran. Yang penting, gerak. Kalau kaki sudah mau melangkah tubuh, pelan-pelan akan ikut bangkit. Dan saat tubuh mulai bergerak, hati pun terasa lebih ringan. Kita jadi lebih percaya diri, lebih segar, dan perlahan-lahan rasa tidak mampu itu akan tergantikan oleh keyakinan baru bahwa kita masih bisa dan masih layak untuk dicintai. Dan percayalah, bukan hanya tubuh Bapak yang akan terasa lebih ringan. Wajah istri Bapak pun akan mulai tersenyum lebih hangat. Ia akan merasa Bapak kembali hadir, bukan sekadar hadir di rumah, tapi hadir sebagai lelaki yang ia rindukan sejak lama. Bapak pernah merasa begini nggak? Badan nggak sakit tapi capek. Niatnya mau bercanda sama istri tapi malah kesal sendiri. Mau dekat tapi pikiran penuh. Seperti ada yang mengganjal tapi nggak tahu namanya apa. Itu sering terjadi di usia kita. Dan banyak yang mengira itu sekadar lelah biasa. Padahal bisa jadi itu tubuh yang sedang memberi sinyal. Aku lelah, aku tertekan. Saya pernah menemani seorang pasien usianya 65 tahun dulunya, pengusaha mebel. Setelah pensiun bukannya santai, malah jadi gampang emosi. Di rumah sering diam, kalau ditegur istri malah tersinggung. Ketika saya tanya, ternyata beliau merasa kehilangan peran, merasa tidak dibutuhkan lagi. Itu membuat pikiran makin berat, tidur nggak nyenyak, dan akhirnya gairah pun perlahan hilang. Stres itu seperti kabut. Ia menutupi cahaya yang seharusnya menyinari hubungan kita. Secara ilmiah pun sudah terbukti kadar hormon stres kortisol kalau terus tinggi bisa menekan produksi testosteron. Dan waktu testosteron turun, gairah pun ikut pelan-pelan menghilang. Tapi Bapak tidak harus menunggu semuanya memburuk. Mulailah dari hal sederhana. Setelah subuh, coba duduk tenang. Tarik napas, pelan, buang perlahan. Ulangi 3 kali. Atau kalau Bapak lebih nyaman dengan zikir, lakukan pelan-pelan sambil menunduk. Biarkan hati ikut istirahat, karena saat pikiran tenang, tubuh pun ikut siap. Dan satu lagi, jangan simpan semua sendiri, ceritakan. Entah ke istri, ke anak, atau ke teman yang bisa dipercaya. Karena seringkali hanya dengan mengucapkan apa yang dipendam dada kita, jadi lebih lapang. Dan semangat yang sempat redup, bisa menyala kembali. Bapak-bapak, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin jarang dibahas. Kapan terakhir kali Bapak memeluk istri bukan karena ingin tidur, tapi karena ingin membuatnya merasa disayangi? Saya tahu di usia kita sekarang, sering muncul rasa canggung. Dulu waktu masih muda, pelukan dan ciuman terasa wajar, bahkan spontan. Tapi makin kesini kita lebih sering tenggelam dalam rutinitas doa, pengajian, pekerjaan rumah. Semuanya baik. Tapi tanpa sadar, ruang-ruang kecil untuk keintiman itu mulai menyempit. Kadang ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, untuk apa semua ini? Saya kan sudah tua. Tapi Bapak coba tanyakan kembali. Benarkah itu suara yang bijak? Atau justru itu suara takut yang selama ini kita pelihara diam-diam karena merasa tak lagi mampu? Dan karena keyakinan itu, perlahan sentuhan mulai menghilang. Bukan karena cintanya memudar, tapi karena kita sendiri yang perlahan menarik diri, tanpa sadar, tanpa maksud. Padahal keintiman itu tidak harus selalu dimulai di ranjang. Ia seringkali tumbuh dari tempat-tempat sederhana, di ruang tamu saat Bapak membetulkan bantal duduk, di dapur waktu istri menyodorkan secangkir teh hangat, di halaman ketika tangan Bapak menyentuh bahunya sambil berkata, "Pelan, istirahat dulu, aku lanjut siram bunga." Kadang cukup dari genggaman tangan. Kadang cukup dari tatapan yang mengatakan, "Aku masih di sini, dan aku masih memilihmu setiap hari." Saya pernah menangani sepasang lansia dari Magelang, usia mereka sudah di atas 70. Tapi waktu saya tanya rahasia rumah tangga mereka tetap hangat, si suami hanya tersenyum dan bilang, "Saya nggak pernah lupa mengucapkan terima kasih tiap istri menyiapkan makan. Dan tiap malam saya pegang tangannya sebelum tidur, walau cuma sebentar." Sentuhan seperti itu, bapak-bapak, bukan sekadar gerakan. Ia adalah bahasa hati. Dan tubuh kita walau sudah menua tetap merespons dengan baik setiap kasih sayang yang tulus. Kalau Bapak merasa hubungan jadi hambar, jangan buru-buru salahkan usia atau hormon. Coba mulai dari hal yang sederhana. Peluk istri saat dia sedang menjemur pakaian. Bisikan pujian waktu dia selesai memasak. Kadang satu sentuhan lembut bisa lebih kuat dari 1000 suplemen.
Karena cinta yang disentuh jauh lebih terasa daripada cinta yang hanya disimpan diam-diam. Bapak masih ingat tadi pagi sarapan apa, roti tawar nasi uduk, atau hanya kopi hitam tanpa apa-apa? Saya tanya begini, bukan karena ingin mengatur, tapi karena banyak pria lansia kehilangan tenaga bukan karena sakit, karena isi piringnya sudah tak mendukung lagi. Saya sering mengingatkan pasien saya makanan itu bukan cuma untuk kenyang. Makanan adalah bahan bakar tubuh, dan bagi pria seusia kita juga bahan bakar untuk kepercayaan diri. Ada beberapa bahan alami yang sederhana mudah didapat di pasar, tapi kalau dikonsumsi rutin bisa membantu mengembalikan vitalitas yang sempat meredup. Contohnya jahe. Di Indonesia jahe itu bukan hal baru. Sejak zaman nenek moyang orang minum bedang jahe saat tubuh lelah masuk angin atau ingin menghangatkan badan. Tapi jahe juga diam-diam membantu melancarkan aliran darah, termasuk ke bagian tubuh yang sangat kita perlukan saat ingin bersama istri. Dalam jahe, ada gingerol zat alami, yang bisa menstimulasi sirkulasi, dan membuat tubuh terasa lebih siap. Lalu ada bawang putih. Kalau Bapak sering makan sambal bawang atau tumis pakai bawang putih, itu kabar baik. Bawang putih membantu menurunkan tekanan darah dan melebarkan pembuluh darah jadi jantung bekerja lebih ringan. Dan artinya, darah bisa mengalir lebih baik, termasuk ke organ vital. Kalau Bapak suka yang manis-manis, pilih yang tepat. Coba madu hutan dan kurma. Madu bukan hanya untuk stamina jangka pendek, tapi juga mengandung enzim dan mineral yang bisa bantu memperbaiki hormon. Sedangkan kurma, terutama yang dikonsumsi saat perut kosong, bisa menyeimbangkan gula darah dan memberi energi perlahan tidak meledak seperti gula pasir. Tapi ingat, semua itu bukan sulap. Harus rutin secukupnya dan tidak berlebihan. Jangan tunggu lemas dulu baru cari jahe. Lebih baik mulai hari ini isi piring kita bukan hanya dengan rasa kenyang, tapi dengan harapan baru untuk tubuh yang lebih bertenaga dan hubungan yang lebih hangat. Bapak-bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak merasa saat ingin bersama istri tubuh rasanya tidak sekuat dulu padahal semangat masih ada? Itu bukan hal aneh. Banyak pria usia 60 ke atas yang datang ke saya dengan keluhan serupa. Tapi saya selalu bilang jangan buru-buru menyalahkan usia karena kadang yang lemah bukan keinginan, tapi otot panggulnya. Otot dasar panggul ini letaknya tersembunyi tapi fungsinya besar sekali. Ia membantu kita mengontrol buang air kecil, menopang organ di bawah perut. Dan yang paling penting, ia berperan dalam ereksi dan ejakulasi. Saya punya pasien dari Temanggung Pak Rofi'i, namanya usianya 66. Beliau dulunya duduk lama di bengkel tiap hari. Setelah pensiun sering mengeluh lemes tiap bangun tidur. Saya ajarkan satu gerakan ringan rebahan angkat pinggul pelan seperti jembatan. 5 kali saja tiap pagi. 2 minggu kemudian beliau bilang, "Dok, badan saya mulai bangkit. Nggak gampang capek lagi." Gerakan seperti bridge pose, sedikit latihan jongkok berdiri, atau duduk di kursi lalu berdiri perlahan, semuanya bisa mengaktifkan otot dasar panggul. Nggak perlu alat, nggak butuh tempat luas. Yang penting, mau nyoba. Kalau Bapak mau mulai lakukan pagi hari setelah subuh, tidak lebih dari 5 menit. Tidak perlu banyak keringat, yang penting konsisten. Tubuh kita mungkin sudah tidak muda, tapi bukan berarti tidak bisa kuat. Dan kekuatan itu seringkali dimulai dari bagian yang paling sunyi otot panggul, yang kita abaikan bertahun-tahun. Bapak hanya perlu beri sedikit waktu dan perhatian, karena dari panggul yang aktif tubuh bisa kembali percaya. Dan saat tubuh percaya, hubungan pun bisa kembali hangat, bukan hanya di hati, tapi juga di ranjang. Bapak-bapak saya ingin mengajak bicara dari hati ke hati. Di usia kita banyak yang masih menyimpan pertanyaan dalam diam. Tapi, kapan terakhir kali Bapak benar-benar bertanya pada istri? Apakah kamu masih bahagia bersamaku? Saya tahu pertanyaan seperti itu tidak mudah diucapkan. Ada rasa takut. Takut mendengar jawaban jujur. Takut dianggap lemah. Tapi justru disitulah letak kekuatan kita. Saat berani membuka hati. Seringkali masalah diranjang bukan karena tubuh yang lemah, tapi karena perasaan yang menjauh. Saya pernah mendengar cerita dari seorang bapak yang datang konsultasi. Beliau bilang, "Saya ingin dekat, tapi tiap saya mendekat istri malah menghindar." Setelah saya ajak bicara lebih dalam, ternyata sudah hampir 5 tahun, mereka tidak pernah benar-benar ngobrol dari hati ke hati.
Coba mulai dengan kalimat sederhana. Bapak bisa bilang, saya merasa tubuh saya berubah, tapi perasaan saya padamu tidak. Itu saja sudah cukup untuk membuka pintu yang lama tertutup. Tidak perlu langsung membahas soal ranjang. Mulailah dari hal-hal kecil, apakah istri merasa diperhatikan, apakah ada yang mengganjal di hatinya. Komunikasi bukan soal kata-kata indah, tapi soal niat untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang dengan saling bercerita saja tubuh kita ikut merasa lebih ringan. Dan hubungan pun jadi lebih hangat meski tidak selalu dalam bentuk fisik. Jadi Bapak jangan malu bicara. Karena semakin kita diam, semakin jauhlah jarak itu terbentuk. Tapi begitu kita bicara, seringkali yang muncul bukan masalah, tapi cinta yang selama ini hanya menunggu dipanggil pulang. Bapak-bapak kita semua tahu, tubuh bisa lelah, pikiran bisa bingung. Tapi kalau hati kita tenang, semuanya terasa lebih ringan ya. Maka dari itu saya selalu bilang ke pasien saya, jangan lupa jaga spiritualitas. Karena di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang damai. Saya pernah mengunjungi pasangan lansia di Wonosobo. Usia mereka sudah lebih dari 70. Tapi setiap malam Jumat saya lihat mereka duduk berdua di mushola kecil dekat rumah. Bukan untuk pengajian ramai, tapi hanya saling menemani. Sang istri mengaji pelan, sang suami duduk di samping sambil memijat pundaknya perlahan. Tidak banyak kata, tapi suasana itu rasanya menenangkan sekali. Spiritualitas bukan cuma soal sholat atau puasa, tapi tentang bagaimana kita menyadari hidup ini bukan hanya tentang kita. Ada Tuhan yang menjaga, ada pasangan yang menemani, dan ada makna yang bisa kita temukan dalam setiap hari. Saat hati Bapak dekat dengan Tuhan, tubuh pun ikut tenang. Doa yang Bapak panjatkan diam-diam untuk istri meski hanya bisikan, setelah tahajud bisa lebih kuat dari apapun. Karena cinta yang didoakan biasanya bertahan lebih lama dari cinta yang hanya ditunjukkan dengan kata. Kalau Bapak ingin hubungan lebih hangat, mulai dari menyentuh batin. Ajak istri berdoa bersama meski hanya 1 menit. Pegang tangannya saat sujud terakhir. Bisikan istighfar sebelum tidur. Bukan karena itu ritual, tapi karena itu cara kita saling hadir. Dalam diam yang paling jujur. Seringkali kekuatan terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang luluh, dari jiwa yang bersyukur. Kadang kita baru menyadari kehilangan, bukan saat pasangan pergi, tapi saat rumah terasa sunyi meski suara masih ada. Yang hilang bukan tubuhnya, tapi kehangatan-kehangatan kecil, tatapan waktu makan genggaman, saat doa senyum yang dulu menyertai ucapan selamat malam. Semua itu masih bisa kembali, asal kita mau mengulurkan hati lebih dulu. Dan saat hati mulai tenang, cinta pun pelan-pelan kembali menemukan jalannya. Beberapa minggu lalu saya mendapat kabar dari Pak Arifin ya, pasien yang dulu datang dengan wajah ragu dan hati ciut itu. Kali ini beliau datang dengan langkah ringan, wajah cerah, dan kalimat yang membuat saya terdiam. Dok, saya tidak menyangka. Ternyata yang saya butuhkan bukan obat kuat, tapi keberanian untuk memulai. Beliau cerita sekarang tiap pagi jalan kaki keliling halaman, lalu sarapan bubur, oat, dan kurma. Sesekali minum air jahe yang istrinya buatkan. Tapi yang paling penting, beliau dan istri sekarang sering duduk berdua ngobrol ringan, saling genggam tangan sebelum tidur. Tidak selalu berakhir dengan hubungan suami istri, tapi ada rasa damai, ada kedekatan. Dan dari situ gairah pun datang dengan sendirinya. Bapak-bapak banyak yang bilang gairah di usia 60-an adalah hal yang mustahil. Tapi saya tidak percaya itu. Yang membuat gairah mati bukan usia, tapi diam putus asa dan tidak mau mencoba. Kita masih bisa, asal tubuh kita digerakkan, hati kita dilonggarkan, dan pikiran kita dibuka kembali. Ingat, Bapak tidak sendiri. Banyak pria seusia Bapak juga sedang menjalani hal yang serupa, diam-diam memendam rindu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jangan malu, jangan merasa terlambat, karena setiap hari yang kita lewati bersama pasangan selalu bisa menjadi awal yang baru. Dan keintiman bukan hanya milik anak muda, ia milik siapapun yang bersedia menyentuh dengan hati yang terbuka. Kalau Bapak merasa pernah merasakan hal seperti ini, coba tuliskan 1 kalimat untuk istri di kolom komentar, atau cukup dalam hati. Kalimat yang mungkin selama ini tertahan, bukan karena tak cinta, tapi karena belum sempat diucap. Karena kadang menuliskan perasaan adalah langkah pertama untuk kembali mencintai dengan utuh.
Dan kalau saya boleh meninggalkan satu pesan terakhir usia, boleh menua tapi cinta, kalau dirawat dengan kasih, akan selalu muda setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap saling mencintai.